Baik, sebagai penutup ya kawan, perhatikan. Ada yang bertanya, bagaimana sikap saya dan para habaib serta para ulama di FPI, Front Persaudaraan Islam, tentang sejumlah program pemerintah. Nah, perhatikan, satu, program MBG. Program MBG, makanan bergizi dan gratis. Baik, apa sikap kita? Singkat saja saudara, program ini bagus, tapi ada itu bagus, tapi mau tahu gak tapinya? Mau tahu? Satu, stop KKN-nya. Betul. Karena banyak dana MBG dikorupsi, saudara. Banyak dana MBG diberikan untuk KKN, nepotisme koalisi, yang kenal dengan partai, yang kenal dengan pejabat, pada punya dapur. Betul. Bagus MBG, tapi stop KKN-nya. Setuju? Dua. Yang kedua, MBG bagus, teruskan, tapi sejahterakan dong para guru. Sekarang kurir MBG bisa digaji jutaan, saudara, kurir. Sementara guru-guru honorer di daerah per bulan gaji cuma 300.000. Saya tanya, adil tidak? Adil tidak? Bukan MBG-nya yang jelek, bukan, MBG-nya bagus, terusin. Tapi gaji guru naikin dong. Setuju? Bagus, tapi itu apa namanya tuh? Bagus, tapi kira-kira jelas gak? Lanjut, yang ketiga, saudara, ada lagi, perbaiki semua sekolah. Sekarang ini banyak MBG diantar dengan mobil yang bagus, saudara, dengan pakaian kurirnya yang bagus, dengan nampan-nampan yang bagus, sekolahnya mau rubuh. Ada gak? Ada gak? Nah sekarang kalau MBG dilanjutkan, tapi sekolah rubuh dibiarkan, adil tidak? Jadi bukan kita tolak MBG, MBG terusin. Gaji guru tingkatkan, sekolah perbaiki, setuju tidak? Yang keempat, dapurnya mesti bersih. Setuju? Jangan dapur asal-asalan. Kalau ada dapur yang tidak bersih, tutup. Jangan dilanjutkan, jangan hanya dijadikan bisnis saja, setuju tidak? Kemudian yang berikutnya, yang kelima, saudara, bantu dong dapur sekolah. Mestinya yang sekolah punya dapur, nggak usah bikin dapur lagi, cukup dapur sekolahan yang diutamakan, setuju tidak? Nah sekarang kantin-kantin pada nggak laku, ada MBG, saudara. Kenapa nggak kantinnya diajak? Buka itu dapur MBG, biar kantinnya yang dapat keuntungan, setuju tidak? Nah, begitu juga makanannya. Ada makanan yang berbelatung, kacau tidak? Kacau tidak? MBG kita dukung, tapi jangan ada belatung. MBG kita dukung, tapi kasih yang sehat, yang tinggal makan, nggak merepotkan si murid. Betul? Nah sehingga yang ketujuh, saudara, MBG bagus, tapi jangan ada yang keracunan dong. Setuju gak? Udah ada yang keracunan nggak boleh diberitain, yang beritain ditangkap. Iya. Orang kalau diberitain bukan ditangkap, perbaiki diri. Betul? Betul? Nah yang kedelapan, MBG bagus, tapi jangan jadi proyek bisnis. Gimana nggak jadi proyek bisnis? Ada orang yang kenal dengan partai tertentu, dapat dapur 1000 dapur, 500 dapur, lu nyari duit. Nggak sampai di situ. Ada lagi oknum-oknum datang ke dapur-dapur, saudara, minta setoran, minta upeti. Pokoknya persiswa 500 perak. Ada yang minta persiswa 1000 perak, saudara. Kerja enggak, capek enggak, berkeringat enggak, dia malakin, kurang ajar tidak? Preman seperti ini stop di MBG. Kemudian saudara, yang kesembilan, MBG bagus, tapi jangan libatkan polisi sama tentara. Polisi 1000 lebih dapurnya, tentara 1000 lebih dapurnya. Lu kapan latihannya?
Sekarang tuh polisi sama tentara tiap hari masak ngulek. Ya kita apresiasi, kita seneng. Tapi kan polisi bukan gak ada kerjaan. Saya tanya, polisi ada kerjaan tidak? Berat tidak kerjaannya? Berat tidak? Nah sekarang ke dapur. Tentara saya tanya, ada kerjaannya tidak? Kerjaannya berat tidak? Penting tidak? Jaga negara penting tidak? Disuruh motong bawang. Astagfirullahaladzim. Stop. Serahin aja kepada masyarakat sipil. Banyak yang bisa buka dapur. Betul? Betul. Dan yang terakhir dari program MBG. Bagus. Tapi saudara berikan juga dong pendidikan dan kesehatan yang gratis. MBG-nya dikasih, tapi sekolah bayar mahal, tetap aja banyak yang nganggur, betul? Betul? Nah kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jadi program MBG itu bagus, tapi ada 10 tapi itu tadi. Lanjutkan. Program kedua, Kopdes Merah Putih. Tahu Kopdes? Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana Habib? Para habaib, para ulama, kiai sepakat bagus. Bagus, tapi ada tapinya. Yang pertama, jangan ada riba. Karena konsep koperasi di negara kita ada riba, ada bunga. Kalau mau berkah, jangan ada riba. Bikin koperasi yang syariat halal, betul. Yang kedua, Kopdes Merah Putih bagus, tapi jangan nyerobot tanah orang. Nah, sekarang di daerah pada ribut karena masyarakat diambil paksa untuk dibuat koperasi, nggak boleh. Kan negara banyak punya tanah, saudara. Yang ketiga, sama seperti tadi, koperasi daerah Merah Putih bagus, tapi jangan ada KKN. Jangan ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setuju tidak? Yang keempat, koperasi Desa Merah Putih bagus, tapi betul-betul libatkan rakyat, saudara. Namanya aja koperasi, rakyat semua mesti dilibatkan. Nggak boleh ada koperasi yang tidak melibatkan rakyat. Kalau koperasi tidak melibatkan rakyat, hanya melibatkan pemilik modal saja, itu bukan koperasi namanya, itu tetap masih kapitalis, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Dan koperasi Desa Merah Putih bagus, tapi syarat. Yang kelima, saudara, kuasai dari hulu ke hilir. Saudara, nah kalau hulunya masih dikuasai oligarki, koperasi Merah Putih nggak bakal maju. Saudara, sumber makanannya bakal dipotong, sumber aliran daripada makanannya akan digunting sama mereka, saudara. Nah maka itu pemerintah harus kuasai dari hulu sampai ke hilir. Yang keenam, koperasi Merah Putih, saudara, bagus, tapi harus ada regulasi keberpihakan kepada rakyat. Betul-betul orientasinya adalah untuk memakmurkan rakyat. Yang ketujuh, saudara, koperasi Desa Merah Putih bagus, tapi harga harus bersaing. Nah, jangan cuman Pak Menterinya teriak di DPR, kalau sudah maju Alfamaret, Indomaret kita tutup. Ya enggak begitu, saudara. Kalau mau tutup Indomaret sama Alfamaret gampang, buat harga di bawah Indomaret sama di bawah Alfamaret. Kalau harganya lebih mahal, tetap aja orang ke Indomaret, ke Alfamaret, betul? Jadi koperasi Merah Putih harus murah harganya, harus ada di bawah, yaitu toko-toko milik oligarki, saudara. Baik, yang berikutnya lagi, saudara, masih soal koperasi. Koperasi Merah Putih, saudara, bagus, tapi betul-betul harus dibentuk koperasi yang aman dan nyaman. Aman, nyaman, masyarakat terlibat di situ tuh aman, nyaman. Sebagaimana tuh supermarket orang datang, kenapa? Karena merasa aman, nyaman, masuk pakai AC, security ngebantuin, ngejaga, pelayannya santun-santun, makanya pada datang. Nah koperasi Merah Putih jangan pelotot-pelotot sama rakyat. Nah, bikin yang bagus, bikin yang santun, bikin yang menarik, insya Allah. Dan koperasi Merah Putih harus bersih dan sehat, betul? Yang ke-10, koperasi Merah Putih bagus, tapi tempatnya mesti strategis. Masa ada koperasi Merah Putih ditaruh di hutan, siapa yang beli? Jangan, koperasi Merah Putih mesti strategis. Saya mau tanya, Alfamaret, Indomaret kalau ngebangun tempatnya strategis gak? Oh, pinggir jalan, di mana orang ada, di situ ada. Ini kita ditaruhnya di pinggir hutan, yang beli siapa? Kira-kira jelas tidak? Jelas. Yang ketiga, tentang efisiensi. Nah, pemerintah punya program, namanya program apa? Efisiensi. Bagaimana Habib? Bagus, tapi potong juga dong gaji pejabat semua.
potong gaji DPR, potong semua gaji eselon, potong semua gaji menteri. Itu baru namanya efisiensi, betul? Yang kedua, kita dukung stop pensiun DPR. DPR ikut pemilihan saudara, jadi anggota cuma 5 tahun, tahu-tahu dia punya pensiun seumur hidup. Sementara banyak orang-orang kerja jadi guru puluhan tahun, pensiunnya cuma dikasih sekali, selesai. Saya tanya, adil tidak? Tambah lagi efisiensi saudara. Ketiga, efisiensi ini bagus, tapi stop rangkap jabatan. Ini sekarang nggak ada menteri, jabatannya sampai 5, mau ngapain? Buang-buang duit negara, gaji dia. Orang Indonesia masih banyak pengangguran, banyak pihak lain yang bisa mengisi kursinya, betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Termasuk yang keempat saudara, efisiensi bagus, tapi rampingkan dong kabinetnya. Menteri sama wakil menteri sama jajarannya sampai 100 orang saudara. Itu kegendutan, itu kabinetnya gemoy, gembrot, itu biayanya tinggi tidak? Kalau mau efisiensi, buang semua menteri-menteri titipan Jokowi, setuju tidak? Buang semua menteri bermasalah, setuju tidak? Itu namanya efisiensi saudara. Dan kalau mau efisiensi bagus, tapi stop membiayai buzzer saudara. Gak boleh ada lagi buzzer di zaman sekarang, stop, tangkap itu buzzer semua yang suka ngadu domba saudara. Dan yang ketujuh, kalau betul mau efisiensi saudara, pejabat manapun coba-coba flexing, pecat, berhentiin saudara. Ini pejabat dikit-dikit flexing, ini rumahnya mewah, ini mobilnya bagus, apa? Itu jabatan dari rakyat, jangan menyakiti hati rakyat, nggak usah pamer kekayaan, betul? Betul? Kemudian yang berikutnya saudara, efisiensi bagus, tapi stop dong pesta-pesta pejabat. Jangan pejabat pesta melulu, pejabat ke daerah dapat jatah untuk hotel sehari 8 juta. Lu hotel bagaimana mau 8 juta? Hotel bintang 3, bintang 4 yang 1 juta semalam ada, betul? Sampai 8 juta dia mau porotin harta rakyat. Itu bukan efisiensi namanya, itu pemborosan. Nah berikutnya, mau efisiensi bagus, tapi segerakan reformasi Polri dan penegakan hukum, betul? Ini Polri yang tidak direformasi, ini juga nguras biaya saudara. Penegakan hukum yang tadi disampaikan saudara, nggak becus, hancur-hancuran penegakan hukum, ini juga bisa merugikan negara. Mau efisiensi, penegakan hukumnya bagus, reformasi Polri-nya harus berjalan. Intinya yang ke-10, efisiensi bagus, tapi stop semua program pemborosan. Setuju tidak? Setuju tidak? Bu, ini poin yang saya sampaikan tadi udah sampai ke istana, udah sampai. Jangan ibu-ibu kalau ngomong ke ulama, ke ustadz, ke habib, seolah-olah kita belum nyampein. Udah sampai, cuman kalau yang disononya budak saya nggak tanggung jawab. Bu, jelas tidak? Paham tidak? Nah sekarang doain, mudah-mudahan didengar, amin. Penutup, satu lagi programnya, ikut BOP, tahu BOP gak? Board of Peace, lembaga perdamaian dunia untuk Palestina. Saudara, bagaimana menurut ulama? Indonesia ikut BOP, bagus atau tidak? Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya bagus, Indonesia ikut BOP, tapi ada tapinya lagi saudara. Satu, ikut BOP bagus, tapi Indonesia wajib yang pimpin saudara. Jangan Amerika yang pimpin, jangan Israel yang pimpin. Mesti Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang memimpin BOP, jangan mau diatur oleh Amerika. Setuju tidak? Yang kedua saudara, Indonesia boleh ikut BOP, tapi yang kedua saudara, syaratnya Indonesia yang harus berperan untuk mengatur BOP, bukan Israel, bukan Amerika saudara. Nggak boleh diatur-atur. Yang ketiga, Indonesia boleh ikut BOP, tapi BOP harus betul-betul untuk Palestina, bukan untuk Israel. Kemudian yang keempat, ikut BOP bagus, tapi BOP jangan jadi agen Amerika dan Israel saudara. Yang kelima, ikut BOP Indonesia bagus, tapi
Jangan coba-coba Bob melucuti senjata para pejuang kemerdekaan Palestina. Betul? Betul. Ikut Bob bagus, tapi Bob harus berani kutuk serangan Amerika Serikat ke Iran. Betul? Nah, Bob juga, saudara yang ketujuh, Bob Indonesia ikut bagus, tapi Bob juga harus berani menyampaikan belasungkawa, saudara, terhadap kematian pemimpin sebuah negara berdaulat yang diserang secara zalim. Sampai endong belasungkawa, saudara, nggak sampai di situ. Indonesia ikut Bob boleh, tapi Bob harus berani mengutuk serangan Amerika Serikat ke Iran, saudara. Indonesia ikut Bob boleh, tapi Bob harus melibatkan Palestina. Palestina mesti masuk ikut duduk, karena ini menentukan nasibnya ke depan, saudara. Yang kedelapan, Indonesia ikut Bob boleh, saudara, boleh, tapi Indonesia ini, saudara, harus berani untuk mengutuk kebiadaban Israel. Nggak sampai di situ. Yang kesembilan, Indonesia ikut Bob boleh, tapi Indonesia harus berani menyeret Israel ke pengadilan HAM internasional. Setuju? Setuju. Dan yang ke-10, Indonesia ikut Bob bagus, tapi Bob harus betul-betul berjuang untuk memerdekakan Al-Aqsa. Jadi kirim itu tentara, usir Israel dari Gaza, merdekakan Al-Aqsa. Saudara, jangankan tentara, saudara, para mujahidin, para pemuda kita kalau buka pendaftaran siap ikut tentara ke Gaza, membela bangsa, agama, dan negara. Betul? Saya mau tanya anak-anak muda di sini, kalau dibuka pendaftaran bersama TNI jadi sukarelawan jihad memerdekakan Al-Aqsa, siap ikut tidak? Siap ikut tidak? Angkat tangan semua, takbir. Shallu ala nabi. Jadi saya sudah sampaikan 4 program pemerintah. Judulnya apa? Bagus, tapi, nah lu pelajarin deh tapinya. Nah jangan nanti ceramah saya dipotong. Bob bagus, Indonesia ikut Bob bagus, MBG bagus, yang direkam bagus-bagus doang, tapinya nggak direkam. Bahaya tidak? Bu, ibu paham bahasa tapi gak? Ada yang ngomong begini, ibu orangnya baik, ibu santun, tapi nah, kalau udah ada tapi bagaimana? Ibu baik, ibu santun, ibu dermawan, tapi judes. Kacau tidak, Bu? Oh bapak nih, wah bapak berani, gentleman, hebat, pinter, cerdas, tapi pelit. Saya mau tanya, tuh pujian yang di awal rusak semua gitu? Rusak. Hati-hati sama tapi ya. Hati-hati sama tapi. Kira-kira jelas tidak? Ya, itu yang saya mau sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi jelas buat semua, insya Allah.